cek, welcome to the Corner Talk, platform podcast dari Kompas Corner berkolaborasi dengan Harian Kompas. Kami menyajikan podcast dengan topik positif dan narasumber yang inspiratif. Jadi, kalian siap menyimak? The Corner Talk, we talk to inspire. Halo teman-teman semua, teman-teman Komkorian khususnya, kembali lagi bersama saya Dias di The Corner Talk, di mana kali ini tentunya akan membahas sesuatu yang sedang lagi sedang populer, di mana kali ini kita akan membahas soal artificial intelligence. Sudah kedatangan narasumber spesial, Mas Wisnu Widiantoro, ya, atau bisa dipanggil Mas Nut. Nut, ya itu inisial di Kompas ya. Inisial di Kompas ya? Kalau sehari-hari ada yang manggil Mas Nut nggak? Ada banyak. Ada banyak. Oh, siap. Mas Nut ini cukup interest ya Mas ya dengan dunia AI atau bagaimana? Jadi kalau interaksi dengan AI itu memang kemarin ketika menulis ya, aktivitas menulis. Desfoto ketika diberi tugas untuk menulis soal AI, kami bentuk satu tim, kemudian mengadakan diskusi, manggil narasumber gitu kan, pakar AI, kemudian kita mencoba pakai Midjourney segala macam. Ya. Nah, khususnya di visual ya. Oke. Maksud ini berarti pewarta foto ya, warta foto Harian Kompas. Iya. Betul. Ya. Oh ya, desfotonya Kompas. Ya, desfotonya Kompas. Siap. Nah, judulnya kali ini menarik sih, yaitu adalah Artificial Intelligence atau kita singkat AI ya, AI. Manfaat atau musibah. Ini karena ada dua pendapat nih yang mungkin udah udah coba saya rangkum lah, saya cari-cari gitu, ada dua nih, manfaat atau musibah. Karena bisa dibilang AI ini bisa memberikan manfaat jika digunakan secara benar. Atau mungkin memang membawa musibah, bisa menggantikan manusia karena mengurangi human error. Ya, itu sesuai dengan apa yang ditulis Kompas kemarin ya. Jadi terutama di dunia visual, bahwa AI di dunia visual itu ada tantangannya, ada peluangnya gitu. Tantangannya apa, peluangnya apa. Gitu. Kalau kemarin di tulisan seperti itu. Ya. Nah, mungkin sebelum jauh, mungkin secara umum dulu nih, Mas Nut, artificial intelligence itu definisinya apa sih? Terus ya menurut Mas Nut deh, gimana perkembangannya hingga saat ini gitu? Ya, artificial intelligence sendiri ini saya disclaimer dulu ya, bahwa saya bukan ahli di bidang AI. Betul. Kita ngobrol aja lah. Kita kemarin ya dapatnya dari beberapa orang pakar yang diundang Kompas untuk berbicara tentang apa itu AI gitu kan. Terus tantangannya apa, peluangnya apa gitu. Nah, kalau dari situ, AI itu adalah program atau algoritma yang dibuat agar manusia itu bisa melakukan aktivitas tertentu gitu ya, memudahkan dalam aktivitas tertentu. Nah, sebenarnya AI ini berkembang sejak zaman dulu sebenarnya kan. Dulu ketika ada pabrik-pabrik mulai menggunakan mesin, misalnya pabrik mobil yang dulu dikerjakan manual, kemudian dia menggunakan seperangkat mesin untuk menekuk logam, mengelas apapun, mengecat segala macam. Nah, itu AI ya Mas ya? Itu AI juga. Itu membantu pekerjaan manusia kan. Terus nah itu kemudian kalau sampai sekarang perkembangannya udah sangat jauh jauh sekali, karena bukan hanya berkembang di jalur itu saja kan, tapi udah mulai bagaimana membuat gambar yang bagus atau bagaimana menjawab satu pertanyaan di kolom chat gitu kan. Nah, segala macam. Itu sih udah sangat jauh sih perkembangannya. Ya kayak ChatGPT itu ChatGPT gitu kan. Ya ngetren atau Midjourney gitu kan. Kita menulis sesuatu di situ, deskripsikan secara lengkap, kemudian pengen gambar seperti apa, kita tinggal enter, muncul dalam waktu kurang dari 1 menit muncul gambar gitu kan. Belum sesuai, nah kita tinggal benerin nih kata-katanya, kalimatnya.
gitu. Mungkin itu sih tadi awalnya kan dari ini ya, dari misal tadi Mas Nut bilang dari pabrik yang otomotif buat nengko-nengkoin mobil atau segala macam. Nah kan tadi yang kita juga sempat singgung ada ChatGPT, ada Midjourney. Apakah itu kan nyambung dengan anak muda ya? ChatGPT kayak ya ini jangan ditiru ya, orang mau ngerjain tugas tulis tuh di ChatGPT gini. Nah, apakah itu yang membuat AI menjadi cukup populer nih di akhir-akhir ini gitu, Mas? Kalau menurut saya, kenapa AI ini populer sebenarnya diawali lewat Internet of Things dulu ya. Oh, okay. Jadi kan sekarang ini kan semua orang terhubung dengan internet. Dari media sosial, kemudian apapun lah, chatting apapun segala macam, membagikannya juga sangat mudah dan gampang gitu kan. Ketika orang zaman sekarang melihat itu, anak-anak muda zaman sekarang melihat itu, kemudian mencoba dan mulai asik, dia mulai membagikan. Nah, ini kan pasti akan memicu orang-orang lain untuk mencoba. Nah, dulu memang belum berkembang seperti itu karena memang mungkin penyebarannya dan skupnya memang sangat terbatas di mekanik itu tadi ya. Tapi sekarang semua orang bisa mencoba. Bahkan di handphone saja sekarang ketika motret pasti ada beberapa katakanlah penyesuaian dilakukan oleh program yang ada di kamera itu agar hasilnya lebih bagus. Bisa gitu brightness, terang gitu ya. Atau warnanya jadi lebih mantep gitu ya. Kalau biru ya jadi biru banget gitu kan. Atau misalnya kalau di kamera DSLR atau mirrorless gitu, biasanya ada satu program yang ditanamkan juga, misalnya di fokus, cara memfokuskannya. Kalau dulu kan orang bergerak itu harus ngikutin fokusnya putar-putar gitu kan. Di kita putar ring fokusnya. Tapi sekarang misalnya continuous, dengan orang pergi kemana, kita bisa langsung fokusnya misalnya ke area wajah gitu. Dia akan ngikutin terus tuh kemana gitu kan. Gitu-gitulah. Itu kan sebenarnya juga AI juga ya. Pengenalan wajah, kemudian misalnya ya macam-macam main warna tadi. Main warna itu tadi. Iya. Ya lebih ke praktis ya. Iya, lagi lebih zaman sekarang kan anak-anak sekarang kan sukanya yang praktis gitu kan. Yang canggih lah gitu lah. Malah gitu, kita gini-gini malah banyak yang nggak ngerti ya Mas ya. Oh menarik. Jadi ya itu kalau di bahasa Indonesia kan kecerdasan buatan. Ya, buatan. Apapun itu yang membantu manusia tuh bisa disebut sebagai AI ya. Yang membantu ya bisa pekerjaan. Tadi kita bilang bisa menggantikan orang bahkan gitu kan. Iya. Kalau itu dari peluangnya ya, kalau dari tantangannya ya itu tadi bahwa mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa tergantikan. Mau nggak mau ya, karena ketika mesin otomatisasi itu berjalan di pabrik, gitu kan, pembuatan mobil, pasti ada pekerja-pekerja yang akan kehilangan pekerjaannya. Tapi mungkin akan timbul pekerjaan-pekerjaan lain. Oke. Kan gitu ya. Iya. Misalnya jadi operatornya, gitu kan. Iya. Tapi memang ya mungkin kedepannya ya makin banyak nih kayaknya ya. Bisa jadi. Pergunaan AI ini ya. Kalau menurut saya, kalau sekarang sih saya belum mau mengatakan akan sejauh mana AI ya. Karena AI ini kan terus berkembang. Terus endingnya seperti apa, terus akan besok misalnya 10 tahun akan jadi seperti apa, kita belum tahu. Sekarang ini masih dalam proses ya dan tidak. Gitu kan, lanjut apa enggak gitu kan, berguna apa enggak, ada yang menerima, ada yang enjoy gitu kan. Kalau enjoy ya mereka akan dengan senang hati misalnya mencoba Midjourney atau mencoba Stable Diffusion gitu kan, untuk membuat karya-karya baru yang mereka inginkan. Tapi ketika menolak ya jangan dulu, ini nanti akan jangan-jangan kami tergusur lagi gitu kan, atau jangan-jangan nanti anak saya kalau misalnya menjawab soal hanya pakai AI lagi ya. Pakai ChatGPT tadi kan. Pakai ChatGPT lagi gitu. Gitu. Tapi banyak juga orang yang mulai menggunakan itu, memanfaatkannya untuk efisiensi ya. Iya, setuju. Biaya, waktu segala macam lah. Gitu. Berarti kalau mungkin kita membahas kemudian mungkin etikanya Mas ya, batasan etikanya kita menggunakan artificial intelligence itu bagaimana gitu? Dalam pengembangannya lah, penggunaannya sih yang penting sih. Iya. Kalau menurut saya
saya sendiri ya. Iya, monggo Mas. Kalau menurut saya sendiri bahwa ya kita memang harus memulai dari diri sendiri untuk menggunakan AI dengan benar. Ketika AI ini digunakan dengan benar dan bertanggung jawab, aku pikir ya pasti akan lebih banyak manfaatnya ya. Misalnya gini, kita akan membuat satu gambar ilustrasi, misalnya tentang pencurian gitu kan. Nah, kita dengan memasukkan satu kalimat di kolom chat akan cepat gitu kan. Tapi ketika kita menggunakan itu untuk membuat gambar-gambar yang misalnya gambar-gambar palsu untuk disebarkan atau menyudutkan orang lain gitu, ya itu yang akan jadi masalah. Atau misalnya yang paling baru nih, yang tadi pagi saya dapat kiriman video ya. Apa tuh? Jadi soal ini penipuan di Amerika yang menggunakan apa ya, AI untuk menirukan suara orang lain. Nah, jadi dari kasus itu ada seorang penipu yang mengirimkan suara seorang anak kepada orang tuanya. Bahwa dia mungkin kalau nggak salah dia mengalami kecelakaan, tolong dikirimi duit, nanti begini. Di Indonesia juga ada ya? Itu di Indonesia banyak. Tapi suaranya tiru di. Kalau di sini kan polisi biasanya, penegak hukum atau apa ya, tapi kalau di Amerika nggak, bahwa anak ini yang disuruh, yang ditiru suaranya lewat program AI untuk menipu orang lain. Nah ini kan yang ya harus seperti ini yang mungkin harus dibatasi ya, mulai dari diri sendiri. Oke lah, saya akan menggunakan AI ini dengan bertanggung jawab. Misalnya dengan tidak membuat gambar, misalnya kalau kemarin kan, kalau gambar ya, kasus gambar kan kemarin yang siapa? Presiden Amerika, Trump. Trump yang ditangkap itu ya. Walaupun sejak awal dikatakan bahwa ini adalah gambar yang dihasilkan lewat mesin AI. Ya. Mungkin bagi kita yang tahu, oh ya AI. Ternyata ini cuma reka orang aja gitu. Tapi begitu itu disebar ke publik atau ke orang banyak gitu, belum tentu setiap orang akan punya framing kayak kita, bahwa ini adalah gambar AI. Mungkin orang-orang yang nggak paham AI atau belum tahu AI, wah itu ini ya asli-asli aja gitu kan. Celahnya banyak. Jadi ya memang harus dari diri kita sendiri untuk memfilter bahwa ya aku akan menggunakan ini dengan bertanggung jawab. Dari situ aja dulu. Gitu kalau saya ya. Jadi etikanya itu ya baik diri kita sendiri ya, gitu ya. Gitu ya. Oke. Karena kan siapa yang bisa mengontrol setiap orang? Betul, ya. Mau dibikin aturan kayak apapun nanti ditangkap, tapi kalau dari niat awalnya enggak, gua mau itu. Selesai sudah. Jadi memang ya kalau disalahgunakan bahayanya banget ya. Karena wow, itu ngeri ya. Itu bisa memecah belah suatu bangsa kayaknya. Makanya ngeri. Terus ini sih, tadi kan mungkin kita agak jauh ya, kayak tadi sampai ke Amerika, sampai ke apa. Mungkin kalau kehidupan sehari-hari deh Mas Nut, peran atau kita bisa menggunakan AI ini dalam hal apa ya Mas? Ataukah memang nggak ada AI juga nggak apa-apa kok gitu? Kalau saya melihatnya di dunia visual ya. Kalau di dunia visual pasti sadar nggak sadar kita setiap hari pakai ya kan? Pasti pakai. Pernah nggak kita menyeting handphone kita untuk membuka layar lewat wajah? Iya. Pengenalan wajah. Wajah atau apa? Sidik jari. Sidik jari ya. Begitu kita lihat, mengenal, ini wajah pengguna saya, dia akan membuka, gitu kan. Itu satu. Terus atau yang kedua soal yaitu tadi memotret, gitu kan. Nah, kalau kita rajin memotret pakai handphone ataupun pakai kamera, sedikit banyak kita pasti menggunakan AI, gitu kan. Nah, atau misalnya kalau kita mau ngedit suatu foto, biasanya kan kalau di Photoshop itu ada yang namanya apa ya?
apa itu? Apa tuh, Mas? Plugin perintah iya. gitu ya. Itu begitu dimasukkan, ketika nanti satu klik dia dimasukkan ke situ, hasilnya akan jadi seperti ini. Kan gitu. Itu juga AI ya? Itu juga Ya itu termasuk kan AI algoritma tuh ya? untuk Ya, melakukan sesuatu hal. Betul, iya. Oh, berarti memang sebenarnya secara nggak sadar kita udah sering menggunakan ya, Mas ya? Menurut saya begitu. Iya. Saya juga baru ngeh nih. Kayak foto tadi, terus ngedit foto kan ngedit foto kan. Udah termasuk, misalnya kalau di Instagram kan ada banyak pilihannya tuh. Iya, ada Tinggal satu pencet, filter apa itu kan. Exposure-nya, brightness-nya, kontras. Kalau dalam kehidupan yang lebih resmi gitu misalnya, kemarin saya ke Bandung itu ada ketika naik kereta kan ada satu pintu untuk apa ya? Check in itu pakai pengenalan wajah. Iya kan? Nah, itu kan juga memanfaatkan itu untuk kepentingan kan, kepentingan yang lebih luas. Ternyata secara nggak sadar mungkin saya pribadi juga udah make itu ya, AI itu ya. Jadi berarti AI itu sebenarnya tidak semengerikan itu, tidak seluas itu, karena ternyata di sehari-hari pun seminimal kita pakai kamera, kita pakai ngedit foto tuh kan sering tuh ya mau ngupload apalah Instagram biar bagus dikit gitu kan. Kita ini misalnya dihitam putihin gitu kan. Tinggal pencet ini. Nanti hitamnya dikurangin dikit atau putihnya dilebihin. Itu kan udah artificial intelligence gitu ya. Karena kan tinggal keklik melakukan sesuatu untuk menjadi lebih baik gitu kan. Tadi perintah tadi ya, Mas ya. Kalau dulu kan kita harus bukain Photoshop dulu, kemudian ke sana kemari, ini banyak perintah untuk. Oke. Ya berarti Mas Nur sendiri juga sebagai pewarta foto berarti juga sering lah ya menggunakan AI itu ya, kayak ngedit. Ya untuk kepentingan fotografi ya. Iya, sering ya Mas ya. Tapi yang pasti kalau di kami ketika menggunakan itu ya tidak akan mengurangi nilai jurnalistiknya itu pasti karena kan memang kami bekerja berdasarkan nilai jurnalistik. Berarti tadi udah bahas mengenai bahaya atau apa. Berarti memang ya perlu diwaspadai lah Mas ya, walaupun memang ada hal positifnya, namun juga kan tadi kan Mas bilang bisa dipersalahgunakan gitu kan. Mungkin menurut Mas Dut cara meminimalkan resikonya lah itu untuk membatasi diri untuk tidak melakukan hal yang salah gitu loh. Apa ya? Apalagi ini kan anak-anak muda nih, teman-teman muda nih yang tadi pengennya praktis, pengennya canggih kan pasti kan. Apa ya? Malah kemarin ada berita tuh Mas, karena banyak yang menggunakan ChatGPT, sekarang Turnitin yang biasa buat ngecek skripsi itu udah ada juga AI untuk menanggulangi si AI yang ChatGPT ini. Itu kan jadi Ya mungkin kalau secara teknologi akan muncul teknologi tandingan ya. Misalnya ketika ChatGPT ini muncul digunakan untuk sesuatu yang negatif, pasti nanti akan ada satu produk teknologi, tandingan untuk mengcounter ini. Gitu. Nanti misalnya ada gambar-gambar hoax yang disebarkan di warga, pasti akan muncul juga program-program baru yang bisa digunakan untuk mengecek keaslian foto ini, gitu. Apakah foto ini asli atau ya memang hanya rekayasa kan gitu. Ya, pasti akan muncul dua-dua ini akan saling berhadapan dan adu kuat ya. Betul. Tapi ya itu tadi. Kalau menurut saya memang harus diawali dari diri kita sendiri ya, dan niatnya untuk apa? Kalau niatnya memang untuk mencari kemudahan dalam mengerjakan satu tugas, kemudian tanpa ini ya selesai lah kita. Mau ngapain lagi? Wong niatnya udah usah begitu. Kuliah gitu ya, udah ada ChatGPT. Kasarannya gitu kan. Jadi baru semester 1 langsung bikin tulisin skripsi dengan ini judulnya gitu kan, ini, misalnya judulnya ini, narasumbernya ini, lokasinya di sini, cetek gitu kan. Kira-kira 200 halaman. Selesai sudah. Jadi ya udah ya. Kalau bisa ya, aku nggak ngerti bisa apa nggak itu. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk bisa kan, walaupun tidak sekarang nggak bisa gitu kan. Karena kan beberapa teman juga udah sharing ya. Ternyata ChatGPT udah bisa bikin lagu sendiri gitu kan. Kita minta bikinin lagu soal apa, kemudian udah termasuk musiknya udah keluar semua. Chord-chordnya juga.
Terus kalau udah digunakan seperti itu, yang nggak ngerti juga ya. Iya. Mau batasannya seperti apa? Lagi-lagi perkembangannya udah masif ya Mas ya, udah. Ya di sisi lain kita mungkin sebagai manusia juga harus bisa tadi ya menahan diri, menahan diri, membatasi diri sendiri lah gitu ya. Untuk tidak menggunakan itu secara ya sembrono lah. Ya, gitu. Betul. Karena dampaknya itu tadi yang mungkin bisa terlalu besar ya dampaknya ya. Itu tadi. Terus tadi udah bahas lah berbagai macam aspek yang ada AI-nya gitu lah. Mungkin menurut Mas Tut ada nggak sih aspek di kehidupan manusia nih yang nggak akan tersentuh oleh AI gitu? Atau malah ya nggak mungkin gitu? Apa ya? Kalau banyak orang percaya bahwa soal rasa itu kan susah untuk ditiru rasa. Iya. Kalau soal aktivitas misalnya nganterin teh dari meja sini ke meja sebelah sana gitu kan bisa dia. Kita tinggal jalurnya kayak apa, kemudian nanti protokol nyerainya gimana segala macam kan bisa. Atau membuat memotret memotret tanpa orang gitu, misalnya di satu stadion gitu, di semua tempat dikasih kamera. Nah, semuanya ngerol film. Nah, ketika video ketika di satu titik aku pengen gambar di detik sekian, di menit sekian, detik sekian, semuanya bisa nge-grab gitu kan. Ya itu kan bisa. Tapi soal rasa itu tadi. Misalnya nganterin minuman, pelayan yang nganterin minuman dari meja sini ke meja sana. Pasti kan itunya bisa ya, perintah gitu kan. Ada, tapi apa ya? Ya rasanya tadi, ini Pak, silahkan ini diminum apa segala macam. Mungkin bisa juga, tapi apa ya? Ya rasanya tadi kalau menurut aku ya, yang mungkin karena memang yang ia rasa kan indera manusia ya, mungkin susah hati ditiru apa gitu loh. Empati gitu ya. Itu yang mungkin belum bisa ya. Banyak orang yakin itu belum bisa ditiru. Belum bisa, jangan sampai. Kalau sampai bisa ditiru, ngeri apa juga ya, manusia punah kali. Wah, berarti memang ya lagi-lagi ya plus minus lah ya. Lagi-lagi balik ke kitanya sendiri gitu ya Mas ya. Mungkin apa ya, bagaimana menurut Mas Tut nih kemudian, ya mungkin ini deh bahas ke masa-masa yang akan datang. Peluang-peluang AI itu kan berarti kan sangat-sangat luas ya. Sangat-sangat luas ya. Mungkin menurut Mas Tut apa nih pengaruh AI di masa depan gitu? Kalau pengaruh AI di masa depan sih, kalau itu digunakan dengan benar ya pasti akan lebih efisien sih. Efisien ya, banyak pekerjaan itu akan rampung lebih cepat gitu. Banyak pekerjaan atau banyak protokol-protokol tindakan yang akan lebih teratur gitu kan ya. Kalau manusia karena ada rasa dan akal budi tadi kan kadang-kadang ini kayaknya aku harus minum dulu deh di sana. Mau ke sana aku mau minum dulu di sana, kayaknya masih nyampe nih gitu kan. Gitu. Tapi kalau dengan AI kan nggak bisa, perintah aku ke sana kok. Betul. Nah, itu mungkin akan lebih teratur atau lebih efisien dalam segala hal gitu sih. Tapi kalau misalnya itu dilakukannya bertolak belakang dengan bukan demi umat ya. Nah, itu ya pasti akan demi kepentingan sendiri gitu. Gitu ya. saya nggak berani bayangin. Karena aku sendiri juga nggak tahu ini akan sampai kayak apa nantinya. Apa ya? Apakah nanti kita itu dalam bayangan saya tinggal tidur gitu kan. Wih, kopi dong 1 gitu kan. Ada kopi dateng gitu kan. Wih, nasi goreng dong 1. Wih, kurang asin, ada yang nambahin. Iya, bisa potensinya ke sana juga bisa ya. Bisa aja. Bisa banget apa sih yang nggak bisa? Iya. Karena kan itu kan berkembang sesuai dengan apa ya? Imajinasi manusia tuh. Iya. Aku pengen sebenarnya kan manusia juga yang membuat itu gitu kan. Manusia yang membuat itu. Aku pengennya apa sih gitu. Jadi jangan sampai itu membunuh kita lah. Iya, itu penting. Jangan sampai itu membunuhnya. Aduh. Mungkin nih Mas Tut, buat teman-teman mahasiswa nih, ya mungkin sarannya lah
dengan adanya AI ini tadi kita sudah sempat nyinggung kan, siapa tahu mereka udah bikin tugas lewat ChatGPT, tapi kan kemudian ya itu kan menggugurkan ya tugas mahasiswa sebagai apalah agen perubahan, terus untuk berpikir kritis kritis gitu. Mungkin ya Mas Nut apa ya, mungkin buat teman-teman mahasiswa gimana buat membatasinya gitu loh. Ya kalau aku sih itu tadi, tetap itu tadi bahwa ayolah kita menggunakan teknologi yang diciptakan dengan tujuan untuk memudahkan kita melakukan sesuatu itu dengan bertanggung jawab. Ya. Saya yakin dengan dimulai dari diri kita sendiri, ya, akan lebih enak nantinya gitu. Nggak perlu ada orang lain marah-marah gitu kan, nggak perlu ada polisi yang datang ke rumah kita untuk nangkep karena kita nyebar hoax kan gitu toh. Atau tidak perlu nanti kita berantem dengan orang lain atau dinyatakan tidak lulus karena tugasnya di plagiasi kan gitu. Gitu. Karena yang paling penting itu kan sebenarnya bukan tugas ini selesai, tapi bagaimana cara kita mengerjakan. Ya, yang paling penting itu kan prosesnya, bahwa untuk menjadi hasil dari tugas ini tuh prosesnya macam-macam gitu. Kalau dengan AI itu kan langsung aja tulis, gitu ya. Selesai, 1 menit. Nggak nyampe ya. Gitu. Kalau saya sih mikirnya ke situ ya. Jadi ya mari. Mungkin satu lagi nih Mas Nut, apa ya, sesuai judul lah ya, tadi kan artificial intelligence, manfaat atau musibah, bisa dijawab nggak? Manfaat atau musibah? Nggak berani jawab saya. Karena belum tahu endingnya kayak apa. Tapi aku yakin sih bahwa para penemu-penemu atau para programmer dan pakar AI ini mereka tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat sih ya. Jadi ya semoga aja ini berjalan sesuai dengan relnya, jadi ya sesuai yang diharapkan bahwa banyak manfaatnya daripada enggaknya kan. Harapannya seperti itu ya. Harapannya seperti itu. Karena kalau banyak musibahnya repot juga kita. Tadi sih banyak apa ya? Aku mau coba meringkas sedikit lah gitu apa yang Mas Nut bilang tadi. Ya celahnya banyak ya Mas. Celahnya banyak banget. Untuk membawa ini menjadi musibah itu juga besar lah ya, gampang lah ya peluangnya ya, gampang ya. Tapi juga manfaatnya sebenarnya juga banyak banget. Gitu kan, banyak banget gitu kan. Manfaatnya juga banyak. Dan secara nggak sadar mungkin teman-teman di sini yang nonton atau kita juga ya sesimpel kita ngedit foto, sesimpel kita main ngedit desain itu kan sebenarnya juga sudah termasuk menggunakan artificial intelligence itu kan Mas ya? Ya kan? Jadi sebenarnya banyak juga manfaatnya gitu ya. Iya, banyak manfaatnya. Ya kan? Dan satu hal yang ku garis bawahi dari Mas tadi, kembali ke diri sendiri, itu ya Mas ya. Seberapa bertanggung jawab kita terhadap apa yang kita lakukan. Ya. Oke. Mungkin cukup Mas Nut. Aku sih. Gimana? Nah, kalau bahas apa ya, nggak bakal habis sih. Nggak bakal habis karena memang masih berkembang ya. Bahkan luar biasa ya. Beberapa minggu terakhir kan, seminggu atau 2 minggu yang kemarin itu kan ada yang bilang bahwa pengembangan AI di pause dulu gitu kan. Salah satu tokoh ya yang bilang. Tapi ya karena melihat terlalu banyak kalau nggak salah terlalu banyak melencengnya daripada enggaknya kan gitu. Tapi ya nggak ngerti sekarang apakah udah dibuka lagi, apakah sudah dijalankan lagi atau apa, aku nggak ngerti juga. Oke, menarik. Endingnya endingnya masih lama. 10 tahun lebih, 20 lebih tahun, kayaknya. 100 tahun. Lebih kayaknya. Karena kan kalau banyak orang sekarang melihat perkembangan AI itu ada yang mengatakan bahwa ini sampai di AGI, Artificial General Intelligence apa gitu, aku lupa. Terus nanti kan ada Artificial Super Intelligence. Nah, kalau udah Super Intelligence itu melebihi kita. Melebihi manusia. Nah, kalau udah sampai situ apakah jadinya seperti apa kan kita nggak ngerti. Nggak berani bayangin juga tuh. Belum super aja udah banyak manusia yang tergantikan oleh mesin. Gimana kalau super ya kan? Iya.
Mungkin kita nggak syuting di sini nih, yang syuting robot. Yang syuting robot. Kita tinggal ngetik aja, kamu nanti ini ya. Ini gitu. Terus saling itu interaksi kira-kira nanti kalau secara logika nggak nyampe, kamu logis. Ya itu tadi ya, celahnya, potensinya, manfaatnya atau bisa jadi musibah juga ya banyak kemungkinan ya. Mas. Banyak kemungkinan. Ya sangat menarik sih. Ya nggak akan ada habisnya lah kalau kita bedah ini di satu waktu ini ya. Mungkin ada waktu lain kita bisa ngobrol lagi dengan Mas Nut. Tapi ya tadi ya dari berbagai sudut pandang ya harapannya adalah ya khususnya teman-teman mahasiswa di sini, teman-teman yang masih muda di sini bisa membawa ke yang lebih manfaat lah ya Mas. Ya kan karena nanti di masa depan ya mereka yang akan menjadi apa ya orang-orang yang akan menjadi pemimpin lah atau menjadi bagian dari suatu bangsa di masa depan. Itu berat banget lagi bahasanya. Intinya gitulah Mas Nut. Terima kasih. Iya, terima kasih juga. Terima kasih banyak Mas Nut. Iya. Mau ada pesan lagi atau cukupkan ini? Cukup ya. Karena terlalu future, terlalu masa depan ini bahasan kita ini. Dan masih berlangsung. Betul. Tapi ingat kembali ke diri kita sendiri. Itu dia. Thank you Mas Nut sudah ngobrol-ngobrol di terima sini. Kasih. Mendengarkan saya teman-teman. Enggak dong, ini sharing, berbagi. Oke, thank you Mas Nut. Teman-teman Komkorian, sekian. Ya tadi sudah banyak lah kita bahas mengenai artificial intelligence dari sudut pandang Mas Nut. Ya harapannya manfaat atau musibah, harapannya lebih banyak manfaatnya lah. Gitu ya maksudnya. Mungkin sekian. Terima kasih Mas Nut sekali lagi. Teman-teman Komkorian, sekian. Sampai jumpa di The Corner Stock episode selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Well, thank you so much buat Sobat KC yang sudah mendengarkan. Tungguin episode kita berikutnya, tersedia di Apple Podcast, Spotify, Anchor, dan YouTube Kompas Corner. See ya all, The Corner Stock. We talk to inspire.